Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Kinaras Kardiani dengan NIM 1107623109. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih proses terjadinya komunikasi dengan menggunakan alur bagan komunikasi. Tentunya, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah komunikasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik yuk teman-teman videoku kali ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya udah pada tahu belum ya tentang apa sih komunikasi itu? Oke, menurut Bernard Berlson and Gary Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Singkatnya, komunikasi adalah proses transfer kata-kata atau penyampaian sesuatu ide gagasan dari satu orang ke orang yang lainnya. Oke, karena tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengertian komunikasi, sekarang kita akan masuk ke bagaimana alur komunikasi itu dapat terjadi. Ya, di atas ini ada gambar alur bagaimana terjadinya komunikasi. Yang paling ujung ada sender. Sender merupakan pengirim. Oke, sender merupakan pihak yang memulai terjadinya komunikasi. Jadi mereka ini yang punya sumber informasi, ide, ataupun pesan yang ingin mereka sampaikan ke penerimanya. Jadi mereka benar-benar yang tahu nih apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya nih, setelah sender ada arah panah ke encoding. Oke, encoding atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penyandian. Nah, pada proses ini, penyandian itu adalah mengubah ide atau informasi ataupun pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. Pada proses ini, melibatkan penggunaan bahasa, simbol, dan kode-kode lain yang tentunya dapat dipahami oleh penerima pesan tersebut. Nah, pada proses ini merupakan proses yang sangat penting karena nantinya proses ini akan menyebabkan pesan ini dapat disampaikan dengan jelas dan akurat. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada message dan channel. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya apa itu message dan apa itu channel. Message dan channel merupakan pesan dan saluran. Oke, pesan ini adalah informasi atau ide yang telah melalui proses encoding tersebut yang bisa dikirimkan oleh penerima pesan. Oke, pesan ini dapat berupa verbal atau kata-kata, non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga bisa secara tertulis. Oke, selanjutnya saluran. Saluran ini adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Oke, saluran ini dapat berupa percakapan langsung, seperti telepon, ataupun yang tidak langsung seperti media sosial yang banyak digunakan seperti ini, seperti DM Instagram, WhatsApp, email, dan banyak lainnya. Nah, pemilihan saluran ini sangat amat penting karena untuk memastikan informasi akan tepat disampaikannya secara efektif. Nah, selanjutnya ada decoding atau penguraian. Nah, penguraian di sini maksudnya adalah proses penafsiran pesan yang diterima oleh penerima pesan. Nah, pada proses ini, penerima akan memahami apa sih makna dan menerjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima pesan tersebut. Nah, kemampuan pemahaman penerima ini untuk menguraikan pesan juga sangat penting karena kalau misalnya ada salah paham, berarti kan tandanya informasi tidak dapat dijelaskan secara jelas. Oke, nah yang paling terakhir ada penerima atau receiver. Nah, receiver ini adalah penerima yang menerima pesan dari pengirim. Mereka akan bertanggung jawab untuk menguraikan, menjelaskan, dan memberikan pemahaman terhadap pesan yang sudah diberikan oleh sender. Nah, namanya komunikasi pastikan dua arah. Setelah si receiver ini mengerti apa maksud pesan dari si sender, tentunya nanti receiver ini akan memberikan umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik merupakan respon penerima terhadap pesan yang sudah dikirimkan oleh pengirim. Nah, umpan balik ini juga dapat berupa verbal, non-verbal, dan juga tindakan. Oke teman-teman sekalian, nih kalau misalnya kalian lihat di bagian tadi, itu kan di paling bawah, di bagian paling bawah itu ada noise. Nah, maksud dari noise ini tuh apa?
Jadi, maksud dari noise ini adalah segala bentuk atau segala sesuatu yang terjadi yang dapat mengganggu proses terjadinya komunikasi, sehingga pesan ataupun alur komunikasi yang ada itu tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga dapat terjadi salah arti, salah maksud dari si sender ke receiver. Nah, jadi penting untuk kita mengurangi gangguan-gangguan agar memastikan komunikasi yang disampaikan itu menjadi efektif. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, pada bagian ini menggambarkan model dasar bagaimana proses komunikasi itu dapat terjadi, mulai dari pengirim, penerima, pesan, saluran, dan bagaimana cara memberikan feedback dan juga gangguan-gangguan yang dapat terjadi. Nah, teman-teman diharapkan dapat memahami setiap elemen agar meminimalisir terjadinya noise dalam proses terjadinya komunikasi. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.